Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana orang-orang yang sudah masuk ke Dragon Blood Underground dan menyerap darah naga, akan tetapi darah naga itu berisikan racun, sehingga membuat mereka meledak. Sanseng, kakak dari Sansu, dia menyerap orang-orang yang terkontaminasi darah naga beracun dan berhasil meningkatkan kekuatannya. Sanseng menyerap orang-orang tersebut menggunakan jiwa bela diri kodok neraka. Ketika menyerang Ye Xingyun, kodok itu menggelembung. Pada akhirnya dia juga meledak dan menyebabkan kehancuran di area sekitarnya. Banyak orang berlarian keluar dari Dragon Blood Underground. Sansu, yang melihat kakaknya meledak, dia marah-marah ke Ye Xingyun. Dia juga berniat menyerap darah naga dan tidak mempedulikan risikonya. Merasakan kekuatannya sudah cukup, Sansu menyerang Ye Xingyun yang sedang membangunkan Mengguang yang sudah terluka karena serangan kodok neraka sebelumnya. Akan tetapi, serangan Sansu berhasil dihentikan oleh Ye Xingyun menggunakan tekniknya. Ye Xingyun membuat sebuah penghalang. Penghalang itu berwarna merah dan berwajah singa. Pada akhirnya, serangan Sansu berhasil dihentikan oleh Ye Xingyun. Sansu yang sangat terkejut melihat serangannya tidak bisa melukai Ye Xingyun, dia berkata, "Bagaimana mungkin? Padahal aku sudah menyerap darah naga, dan basis kultivasiku telah menerobos beberapa lapisan." Di lain sisi, Ye Xingyun mempersiapkan serangan. Dia memegang pedang, kemudian berkata, "Thunder Sword." Pedang tanpa ampun milik Ye Xingyun diselimuti dengan kekuatan petir. Ye Xingyun melompat dan bersiap menyerang Sansu. Petir dikeluarkan dari pedang Ye Xingyun. Serangan itu membentuk seekor naga yang meliak-liuk. Sansu maju menyerang melawan serangan Ye Xingyun. Dia berteriak, "Akan kubunuh kau, Ye Xingyun!" Setelah itu, sesuatu terjadi pada tubuh Sansu. Dia menghentikan serangan. Perut Sansu mulai membengkak. Dia terkejut dengan kondisi yang dia alami. Pedang yang dia pegang terjatuh. Sansu sangat kesakitan. Dia berteriak sekuat tenaga. Pada akhirnya, Sansu pun meledak. Ye Xingyun yang melihat itu berkata, "Hah, aku tidak menyangka kau sudah meledak sebelum teknikku mengenaimu. Hal itu benar-benar menyia-nyiakan tenagaku." Berpindah ke dalam lubang, di mana Sanseng sebelumnya meledak. Sebuah benda berwarna hijau naik. Dari benda tersebut, terdengar suara, "Wah, tadi itu menyakitkan." Mendengar suara itu, Ye Xingyun menoleh. Dia pun mengetahui asal dari sumber suara tersebut. Sehingga ketika serangan datang ke arah Ye Xingyun bisa dengan cepat mengetahuinya. Ye Xingyun pun menahan serangan tersebut hingga dia terdorong ke belakang. Serangan itu berasal dari makhluk hijau. Wajahnya mirip dengan wajah Sanseng. Akan tetapi, saat ini dia diselimuti oleh benda seperti jelly. Dia berteriak, "Ye Xingyun, beraninya kau membunuh adikku. Aku akan membunuhmu." Sanseng melirik ke sekeliling, kemudian dia berkata, "Aku berubah pikiran. Aku akan membunuh orang-orang yang ada di sekitarmu terlebih dahulu, agar kau bisa merasakan betapa sakitnya kehilangan seseorang sebelum kau mati." Melihat tatapan Sanseng mengarah ke Tang Nanxin, Manggu maju ke depan untuk melindungi. Dia berkata, "Kau tidak boleh membunuhnya. Dia adalah alkemis tingkat 3. Sanseng berkata, "Apa kau pikir aku mempedulikan hal itu? Mati kau!" Sebuah serangan dilepaskan ke arah Manggu. Serangan itu mendarat langsung pada dada Manggu. Melihat hal itu, Tang Dansin berteriak. Dia tidak menyangka Manggu akan mengorbankan diri untuk melindunginya. Di lain sisi, Ye Xingyun juga khawatir. Dia berteriak, "Aku yang membunuh adikmu, jadi lawanmu adalah aku." Sanseng yang mendengar perkataan Ye Xingyun tidak mempedulikannya. Dia merasa senang melihat Ye Xingyun yang sedih atas kematian temannya. Sanseng menatap si jamur merah dan berkata, "Selanjutnya adalah giliranmu." Jamur merah sudah siap. Dia berubah. Kulit dan beberapa bagian dari tubuhnya diselimuti oleh sisik naga. Kemudian dia berkata, "Majulah." Melihat perubahan yang terjadi pada tubuh si jamur merah, Sanseng cukup terkejut. Dia berpikir, apakah orang di depannya adalah manusia atau bukan? Seseorang bergumam, "Ternyata ada tubuh emas di sini." Sebuah cahaya keluar dari istana. Cahaya itu melesat ke suatu arah. Pada akhirnya, cahaya itu menyelimuti tubuh jamur merah. Sanseng yang juga menyadari suara tersebut, dia berkata, "Siapa itu? Siapapun itu, cepat tunjukkan dirimu." Ye Xingyun yang melihat reaksi Sanseng, dia berkata, "Ternyata kau juga menyadarinya. Baiklah, kalau begitu, aku akan menyerap semua darah naga ini." Ye Xingyun mengeluarkan jiwa bela diri pagoda emas 9 lantai. Semua darah naga mulai keluar dari tubuh orang-orang yang terinfeksi. Darah itu melayang dan bergerak ke arah tertentu.
Darah naga tersebut ditarik oleh pagoda emas 9 lantai milik Ye Xingyun. Kekuatan yang kuat memasuki tubuh Ye Xingyun. Sanseng yang melihat itu merasakan firasat buruk. Dia berteriak, "Berhenti! Semua darah ini milikku." Ye Xingyun menatap ke sebuah portal dan berkata, "Ini masih kurang. Sepertinya ada beberapa darah lagi yang keluar dari portal itu." Ye Xingyun bergerak mendekat ke portal. Kemudian dia memasukkan tangan untuk menyerap darah naga yang ada di dalam portal tersebut. Darah naga mulai memasuki tangan Ye Xingyun. Di lain sisi, ada pria berjubah hitam dengan cadar. Dia memiliki darah naga yang sebelumnya dia dapat. Saat Ye Xingyun menunjukkan tangannya, darah naga yang ada di dalam kantong yang dibawa oleh Sanseng langsung terbang keluar, memasuki tangan Ye Xingyun. Hal itu membuatnya terkejut. Ye Xingyun merasakan darah naga yang mengalir ke arahnya. Dia berkata, "Benar saja, masih ada banyak darah naga di luar portal." Ye Xingyun berterima kasih. Sanseng sangat kesal dengan tindakan yang dilakukan oleh Ye Xingyun. Ye Xingyun melambaikan tangan. Dia berkata, "Sampai jumpa." Sanseng tidak mengetahui dengan jelas siapa yang mengambil darah naganya. Wajah Sanseng berkedut. Dia sangat marah, kemudian berteriak, "Sialan! Orang itu mengambil semua darah naga yang kukumpulkan. Aku tak akan pernah ingin bertemu denganmu lagi di masa depan." Setelah marah-marah, Sanseng kembali menatap kantung yang dia pegang. Dia berkata, "Dasar sialan! Setidaknya kau meninggalkan beberapa tetes darah naga untukku." Sanseng melemparkan kantong tersebut, kemudian dia berkata, "Sialan! Aku sudah banyak mengeluarkan uang untuk membeli kantong besar ini, tapi aku sangat sial, malah mendapatkan rugi seperti ini." Dia menatap portal tersebut, kemudian berkata, "Oh ya, nama depan orang tadi adalah Ye. Akan kuingat kau. Kali ini aku akan membiarkanmu melihat aku menggunakan trik Duo Sanpeng." Kantong milik Sanseng digunakan untuk menutup portal tersebut. Setelah itu, Sanseng tertawa. Dia berkata, "Dengan trik ini, semua isi yang ada di dalam portal adalah milikku. Aku sangat cerdas. Hahaha. Jika nanti ada darah naga yang terbang, aku dapat membungkus dan mengambilnya. Jika aku mendapatkan orang yang bermarga yaitu, aku akan menghajarnya." Kembali ke dalam dunia Dragon Blood Underground, Ye Xingyun masih menyerap darah naga yang ada di sana. Di lain sisi, Sanseng dengan gelembung berwarna hijau, dia masih kesal melihat Ye Xingyun menyerap darah naga yang ada di sana. Dia berteriak, "Beraninya kau menyerap darah nagaku? Mati kau!" Dari dalam istana emas, suara kembali terdengar. Tubuh naga haus darah. Di saat yang sama, Sanseng memukul Ye Xingyun. Akan tetapi, di saat pukulan akan mencapai tubuh Ye Xingyun tiba-tiba menghilang. Melihat hal itu, Sanseng terkejut. Dia berkata, "Hilang? Sialan, keluar kau! Apakah kau hanya bisa bersembunyi?" Berpindah ke tempat Ye Xingyun berada. Dia muncul di tempat di mana sebuah kerangka berada. Ye Xingyun yang melihat kerangka itu, dia berkata, "Hah? Ini skeleton dragon." Kerangka itu pun meraung ke Ye Xingyun. Kemudian kerangka itu memasuki tubuh Ye Xingyun. Di lain sisi, Ye Xingyun sangat kesakitan karena kerangka tersebut memasuki tubuhnya. Beberapa menit kemudian, Sanseng masih terus menyerap sisa darah naga yang ada di sana. Dia berteriak, "Ini semua milikku." Dia tertawa senang. Di lain sisi, bawahan Jin Yi yang melihat Sanseng, dia berkata, "Patria, haruskah kita pergi?" Jin Yi terlihat senang. Dia berkata, "Tidak perlu. Saat mereka berdua sekarat, kita bisa memanfaatkan hal itu." Sanseng masih terus menyerap darah naga yang ada di sana. Dia merasakan kekuatan dalam tubuhnya terus meluap-luap. Beberapa saat, Sanseng berkata, "Aku merasa bahwa aku sudah terbiasa dengan tubuh ini." Kekuatan Sanseng meningkat. Saat ini, dia berada di lapisan ketiga ranah reality yang. Dia kembali berteriak dan menyerang si Jambul Merah, Sao Daoyao. Jambul Merah hanya terdiam melihat Sanseng menyerangnya. Akan tetapi, sebuah serangan mengenai wajah Sanseng. Pukulan itu dilancarkan oleh Ye Xingyun yang sudah kembali dari tempat misterius tadi. Sanseng terpental hingga tempat di mana dia mendarat langsung hancur. Merasakan kekuatan yang luar biasa, Ye Xingyun menatap tubuhnya. Dia berkata, "Ternyata ini jenis ke-10, tubuh naga haus darah. Aku ingin tahu apakah ada kesempatan untuk berevolusi menjadi tubuh Raja Naga haus darah." Saat ini, Ye Xingyun memiliki ekor. Di beberapa bagian tubuhnya berisikan sisik berwarna emas, mirip dengan si Jambul Merah. Teman-teman Ye Xingyun yang melihat perubahan pada tubuh Ye Xingyun, mereka sangat terkejut. Mereka juga khawatir kalau Ye Xingyun akan berubah menjadi ganas.
Ye Xingyun berbalik dan menatap teman-temannya. Dia berkata, "Kalian tidak perlu khawatir." Sanseng yang sebelumnya terkena pukulan Ye Xingyun, dia sangat marah dan berteriak, "Ye Xingyun, bajingan kau!" Akan tetapi, sebelum dia mengeluarkan serangan, Sanseng berhenti. Dia terkejut melihat Ye Xingyun, kemudian berkata, "Kenapa kau bisa berubah wujud, kembali ke wujud awalmu, setelah melakukan mutasi?" Sanseng menatap tubuhnya sambil berkata, "Lalu, kenapa aku tidak bisa merubah wujudku kembali seperti sebelumnya?" Dia marah dan berteriak, "Ini semua salahmu. Kau mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Jadi, cepat kembalikan padaku." Sebuah cakar ditutupi dengan sisik emas menerkam ke arah Sanseng. Cakar itu menjadi lebih besar. Warnanya juga menjadi merah. Semakin lama, cakar tersebut semakin besar. Sanseng yang menjadi sasaran cakar tersebut, dia ditangkap, kemudian dilemparkan ke tanah. Dia benar-benar tidak bisa menerima apa yang terjadi. Kemudian berteriak, "Aku akan membunuhmu. Kembalikan darah naga itu padaku." Ye Xingyun menatap Sanseng. Dia berkata, "Bisakah kau mengambil darah naga ini?" Sanseng berteriak, "Aku ingin kau mati." Dia mencoba bangun dan kembali melawan Ye Xingyun. Pedang tanpa ampun dikeluarkan oleh Ye Xingyun. Secara perlahan, pedang itu dikeluarkan dari sarungnya. Tubuh Ye Xingyun diselimuti oleh aura merah. Ia mengalir keluar dari tubuhnya. Di lain sisi, Sanseng berteriak, "Kurang ajar! Kau sangat kejam. Kau sudah membunuh adikku dan mengambil semua darah nagaku. Kau pantas mati." Ye Xingyun pun menyerang Sanseng dengan pedang tanpa ampun miliknya. Kekuatan Ye Xingyun sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Begitu juga dengan serangannya saat ini. Dengan sekali hayunan pedang, Ye Xingyun membelah tubuh Sanseng. Semua darah naga yang sebelumnya diserap oleh Sanseng saat ini keluar dari tubuhnya, melalui celah tubuh yang terbelah. Melihat darah naga, Ye Xingyun pun mulai menyerap semua darah tersebut. Merasakan kekuatan yang kuat, Ye Xingyun berhasil menembus beberapa lapisan. Saat ini, Ye Xingyun berada di lapisan ke-9, ranah Yin Point. Ye Xingyun bergumam, "Benar saja, ada 49 tetes darah nagaku dari kehidupanku sebelumnya. Ditambah dengan apa yang aku dapatkan sebelumnya, total keseluruhan aku memiliki 100 tetes." Jin Ye yang melihat kekuatan Ye Xingyun meningkat dengan pesat, wajahnya sangat jelek. Dia berkata, "Sial, bagaimana ini bisa terjadi?" Bawahan Jin Ye berkata, "Patria, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Jin Ye menjawab, "Kita harus pergi dari tempat ini." Mereka pun berbalik, bergegas meninggalkan tempat tersebut. Akan tetapi, Ye Xingyun yang berada di belakang mereka, dia berteriak, "Patria Jin, kau mau kemana?" Jin Ye merasa panik karena Ye Xingyun menghentikannya. Dia berkata, Ye Xingyun, aku minta maaf." Ye Xingyun berkata, "Sebelumnya aku mengatakan, dalam beberapa bulan, aku akan menghancurkan keluarga Jinmu. Kelihatannya, aku tidak akan menunggu beberapa bulan lagi." Ye Xingyun yang sudah tidak bisa menahan, dia memberikan serangan kepada Jin Ye dan bawahannya. Mereka berdua terpental, menabrak dinding batu. Jin Ye merasakan sakit, kemudian memegang dadanya. Dia memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Kemudian mencoba untuk kabur. Melihat hal itu, Ye Xingyun berkata, "Ah, kau ingin kabur?" Jin Ye sudah berada di depan portal. Dia yang mendengar perkataan Ye Xingyun, kemudian menoleh dan berkata, "Ye Xingyun, dentianku sudah hancur, dan itu bukan lagi ancaman bagimu. Tidak bisakah kau membiarkanku hidup?" Jin Ye memasuki portal. Di belakangnya, Ye Xingyun kembali berkata, "Ketika kau mengirim orang-orang ke keluarga Yeku, apa pernah kau berpikir membiarkan orang-orang di keluarga Yeku tetap hidup?" Jin Ye menjawab, "Lupakan, aku berjanji tidak akan mengganggumu dan keluarga Yimu." Di lain sisi portal, Sanseng yang sebelumnya marah karena darah naganya diambil oleh seseorang, dia menutup portal tersebut dengan kantong yang digunakan untuk mengambil darah naga. Ketika Jin Ye keluar, dia menabrak kantong tersebut. Sanseng yang melihat seseorang masuk ke dalam kantongnya, dia berkata, "Keluarga Ye, kau tidak memiliki jalan ke surga, tapi kau bisa pergi ke neraka." Jin Ye berada dalam kantong tersebut. Dia meronta-ronta, akan tetapi dengan keadaannya saat ini, dia sangat lemah. Pang Sansen memukul dan menendang kantong tersebut. Sambil marah-marah dia berkata, "Sial kau! Orang dengan nama depan Ye, aku akan menyiksamu sampai mati. Seenaknya saja, kau mengambil darah nagaku." Jin Ye yang berada dalam kantong masih terus dipukul oleh Sanseng. Di portal, Ye Xingyun melihat apa yang terjadi dengan Jin Ye.
Dia juga mendengar hinaan yang diberikan oleh pria berpakaian hitam, yang sebenarnya ditujukan kepadanya. Merasa jinnya tidak bisa selamat, Ye Xingyun kembali ke dalam portal Dragon Blood Underground. Di lain sisi, Sanseng yang sudah puas memukul, dia berkata, "Tunggu, darah nagaku pasti masih ada padanya. Aku tidak bisa begitu saja melupakannya." Sanseng membawa kantong yang berisikan Jinye di dalamnya. Dia keluar dari gua, sambil berkata, "Aku akan membawanya pulang terlebih dahulu, lalu mencari cara untuk mengeluarkan darah naga dari dalam tubuhnya." Sanseng sangat senang, memikirkan dia akan mendapatkan untung besar. Kembali ke Dragon Blood Underground, Ye Xingyun menatap ke istana emas. Dia berkata, "Tetua, bisakah Anda muncul sekarang?" Terdengar suara batuk dari dalam istana. Mendengar suara itu, si Jambul Merah dan si Yin cukup terkejut. Mereka berteriak bersamaan, "Wow, benar-benar ada orang di dalam." Seorang pria tua duduk di atas kursi roda. Dia keluar dari dalam istana emas. Kemudian dia berkata, "Aku tidak menyangka orang tua ini benar-benar mentransmisikan tubuh naga haus darah padamu. Nak, terima kasih telah mengeluarkanku dari rasa sakit selama ini." Ye Xingyun yang mendengar perkataan orang tua itu, dia berkata, "Terima kasih telah memberikan semua rasa sakit ini." Orang tua itu pun tertawa. Dia berkata, "Ini berkatmu yang secara sukarela menerimanya."